manusia ini dapat dipengaruhi dengan apa saja yang berlaku di sekelilingnya, baik itu daripada apa yang didengar atau apa yang dilihat. Terkadang orang mendengarkan musik, maka dia akan terbawa dengan alunan musik sehingga dia macam terhibur, pejam mata, enjoy, tergantung musiknya. Kalau musiknya lompat-lompat, maka dia pun terkesan dengan suara musik itu lompat-lompat juga. Kalau dia mendengar kata-kata yang menyakitkan, maka dia akan reddatul fa'il, reaksinya pun juga tidak elok, tidak baik atau kasar dan kaku. Kalau dia mendengar kata-kata yang baik, mungkin kepalanya berbunga-bunga. Jadi manusia ini terkesan dengan apa yang didengar. Bergantung apa yang didengar itu baik atau sebaliknya. Manusia juga tergantung dengan apa yang dilihat. Melihat orang sakit akan tersentuh hatinya, kasihan dia. Melihat orang bikin hal, dia geram macam nak halau orang itu. Jadi manusia pun terkesan dengan apa yang dilihat. Pernah tengok orang tengok bola sepak itu kan, kalau yang bawa bola itu udah dekat dengan gol, kalau yang bawa gol itu dia punya geng, dia punya grup, dia lompat sampai kaki kena meja, tertumpah itu, tertarik tak sedar ya. Karena terkesan dengan orang yang bawa bola itu. Dia tengok je. Kalau yang bawa bola dia punya musuh, bukan punya geng, dia punya muka dan lain macam. So manusia terkesan pun juga dengan apa yang dilihat. Kalau yang lebih teruk, kalau orang sampai histeria itu. Kalau tengok hal-hal yang entah konser apakah sebenarnya, teriak-teriak. Teriak pasal apa? Intinya manusia terkesan dengan apa yang berlaku. Baik apa yang didengar atau apa yang dilihat. Tidak ada yang terbaik yang menambahkan nilai keimanan untuk mempengaruhi hati dan jiwa manusia lebih daripada manusia itu terkesan dengan bacaan Quran. Kalimat yang dikatakan di sini yakhirruna lil adqani sujada, yakni terus sujud, reaksi riddatul fa'il. Ketika mendengar bacaan Al-Qur'anul Karim terus sujud. Ketika memahami makna yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dengan demikian kita memahami bahwasanya Al-Qur'an ini memberi kesan kepada pembaca. Hanya bagaimana keadaan pembaca ketika membaca. Alunan musik itu kalau bagus, indah, kalau telinga problem, dia tak terkesan dengan itu. Orang bawa gol tadi kalau mata dia tak nampak, tak terkesan pun juga. Hati kalau tertutup ketika membaca Al-Quranul Karim, tak terkesan pun juga. Perlu kita untuk membuka kita punya hati ketika membaca Al-Quranul Karim supaya terkesan. Kata ulama mengatakan kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, masuklah kamu ke dalam salat. Bila kamu ingin diajak berbicara oleh Allah, maka bacalah Al-Quran. Yani bila diajak berbicara oleh yang Maha Kuasa Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu kita punya perbuatan, kita punya silap, kita punya dosa, yang orang banyak tak tahu. So kita kena sedar kalau kita sedang berhadapan dengan Zat yang tahu selok-beloknya kita. Agaknya macam mana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala-galanya tentang kita. Adakah kita boleh enjoy terus macam ni Najun berbicara dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita dalam keadaan malu, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bergantung sejauh mana ma'rifah dan kenalnya orang kepada Allah, sejauh itu dia akan beradab kepada Allah Ta'ala.
Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam, la yalijun nara man baka min khasyatillahi hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam fi minkharai Muslim abadan. Kalian tidak akan masuk neraka orang yang menangis kerana takut kepada Allah, sehingga air susu kembali ke tempat simpanan susunya, yakni perahan susu kambing itu. Kalau sudah diperas, sudah diperah, boleh balik lagi. Macam itu juga orang yang dia kalau menangis karena Allah Subhanahu wa taala tak akan masuk neraka, sebagaimana tak akan mungkin kembali susu kepada tempat simpanan susu itu. Untuk kita dapat terkesan dengan bacaan Al-Quranul Karim diperlukan hati yang bersedia, tadabbur, paham. Dan kita menyadari, mengakui kepada siapa kita sedang berhadapan ketika membaca itu Al-Quranul Karim. Saya gambarkan tadi itu Najasyi terima surat Nabi turun dari singgasana duduk bawah. Baca surat Nabi. Suratnya Nabi. Oleh sebab itu bergantung kepada kita punya adab kepada Allah ketika membaca Al-Quranul Karim. Elakkan baca Quran macam baca majalah bukan macamnya. Quran. Dalam keadaan berwudu, pakai baju yang bagus, menghadap kiblah, tidak dalam suasana bising. Jangan diletakkan Quran di sebelah kita adalah handphone untuk tengok masjid bergetar sikit, tengok siapa. Anda sedang berbicara dengan Allah Ta'ala. Macam mana boleh tengok ke mesej fulan dan fulan sementara sedang baca firman Allah Subhanahu wa taala? Jika khawatir terganggu, campak itu handphone dekat luar bilik itu supaya tak dengar sekalipun, atau getarannya pun tak dengar. Kadang-kadang manusia lemah dengan bergetar sedikit, mesej daripada siapa tu? Lagi-lagi kalau dah terbiasa cepat respon. Paham dong? Azim. Agungkan Al-Quran ketika dibaca. Sebelum membacanya, nah,